Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Masra. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Apa kabar Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Begini Bu, Ya. saya ingin minta tolong sama Ibu untuk hari ini. Apakah Ibu bisa membantu saya menjadi supervisor karena sebentar saya akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan saya Ibu Eli. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi supervisor saya? Dengan senang hati Ibu Masra saya bisa, tetapi Ibu Masra ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi saya ingin Ibu meningkatkan pengetahuan saya yang saya miliki sebagai coach agar prestasi pengalaman dan pengetahuan tentang coach dapat saya tingkatkan. Terus bagaimana Ibu yang nanti ingin untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati saya dalam proses coaching sebentar, apakah saya sudah menggunakan alur tirta atau tidak. Oh baik Ibu. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya yang akan kita kembangkan ini sangat penting karena proses coaching itu harus memperhatikan beberapa kompetensi seperti mendengarkan efektif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan menggunakan alur tirta, insya Allah proses coaching akan berjalan dengan seperti air yang mengalir. Baik Ibu, terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya berharap dengan adanya observasi ini, saya Ibu sebagai supervisor bisa memberikan kepada saya umpan balik agar saya bisa memperbaiki cara saya menjalankan proses coaching sebentar ini supaya bisa berjalan lebih efektif ke depannya. Saya berharap ke depannya proses coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi dibanding hari ini. Baik Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan coaching tersebut? Jadi sebentar Bu, sekarang teman saya, rekan saya yang akan menjadi coach saya sudah siap. Saya tinggal memanggilnya masuk ke ruangan ini. Baik Ibu Masra, silakan dipanggil, kita mulai sekarang. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Silakan masuk di dalam ruangan. Silakan dulu Ibu Erli. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Erli. Bagaimana Bu? Apakah saya bisa untuk memulai melaksanakan coaching dengan rekan saya? Silakan Ibu, dimulai saja sekarang. Terima kasih Ibu Sri. Baiklah Bu, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu Erli? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau Ibu sendiri hari ini kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah Ibu Erli, saya dalam keadaan sehat. Ya, tumben ada apa Ibu Erli datang untuk menemui saya pada hari ini? Begini Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Oh iya, sama-sama Ibu Erli. Oh iya, ada apa Ibu Erli? Atau masalah apa sehingga Ibu Erli mau menemui saya hari ini? Begini Ibu, sebenarnya sudah
banyak yang kurang bersemangat dan kurang fokus, dan bahkan ada yang mengantuk ibu, seperti itu. Oh, jadi seperti itu permasalahan dari Ibu Eli. Kira-kira menurut Ibu Eli, apa yang mempengaruhi sehingga murid-murid Ibu Eli mengalami hal seperti itu, seperti mengantuk, tidak fokus dan sebagainya? Ini yang sementara saya analisa ibu, tentang permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid saya, dan untuk sementara saya sudah memiliki jawaban yang terkait dengan permasalahannya ini. Kemungkinan bisa saja itu cara mengajar saya yang masih berpihak kepada guru, atau mungkin ibu masih menggunakan metode ceramah pada saat saya mengajar, sehingga murid-murid saya itu merasa bosan menonton, bahkan sehingga menyebabkan metode mereka mengantuk dan tidak fokus pada saat belajar itu. Oh iya, jadi untuk sementara Ibu Eli sudah menganalisa kasus yang terjadi sehingga anak murid-murid Ibu mengantuk karena analisa Ibu Eli bahwa Ibu Eli mengajarnya mungkin masih menggunakan metode ceramah atau Ibu Eli masih monoton dalam mengajar sehingga membuat siswa atau murid Ibu Eli menjadi bosan. Selanjutnya, apa kira-kira yang Ibu Eli lakukan untuk menindaklanjuti analisa ini? Baiklah ibu, sebagai seorang guru, saya harus menyadari mungkin strategi yang saya gunakan selama ini mungkin kurang pas kali ya bu ya, tidak cocok, sehingga saya berpikir untuk merubah metode pembelajaran yang saya gunakan, di mana yang selama ini saya mengajarnya itu masih berpihak kepada guru, dan saya akan merubah metode ini menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid itu merasa senang, bahagia, seperti itu bu. Seperti saya bisa merubah pembelajarannya sehingga bisa juga menggunakan belajar sambil bermain, misalnya ibu. Dan juga saya akan memutarkan video yang ada kaitannya dengan materi yang saya ajarkan. Dapat juga menggunakan media menggunakan LED, sehingga murid-murid saya itu tidak akan merasa bosan lagi dan akan tumbuh rasa semangatnya dalam hal belajar itu. Iya, kira-kira ide yang tadi Ibu Eli sampaikan, apakah menurut Ibu Eli dengan ide yang Ibu sampaikan tadi itu, apakah murid Ibu Eli ini apakah bisa yang dulunya kurang bersemangat, mengantuk, tidak fokus, apakah dengan cara Ibu ini bisa merubah murid Ibu menjadi lebih antusias tidak? Dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada murid, saya pikir yakni belajar sambil bermain itu, insya Allah saya yakin bisa membuat itu murid-murid saya menjadi bersemangat dalam belajar, dan mereka tidak akan bosan lagi itu. Seperti ya. Dari apa yang Ibu Eli sampaikan, bisakah Ibu Eli menceritakan kembali apa yang Ibu Eli akan lakukan? Insya Allah ibu ya, untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan metode belajar sambil bermain. Di mana katanya murid-murid di kelas saya itu nantinya suka bermain, dan juga saya bisa menggunakan media LCD untuk menggunakan video-video yang lebih menarik supaya ada yang tertarik yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya ibu. Kira-kira komitmen apa selanjutnya yang Ibu Eli akan lakukan? Tentunya kembali kepada diri pribadi saya itu, saya harus itu memiliki tekad dan yang kuat, dan harus yakin bahwa metode pembelajaran yang saya ini bisa merubah situasi tersebut, dan saya yakin bahwa strategi ini akan berhasil. Selain itu, saya juga akan mulai mencari beragam video-video
kemudian mendownloadnya serta dapat menyiapkan berbagai media yang akan saya gunakan dalam mengajar. Oke Ibu, lalu menurut Ibu, siapakah yang akan membantu Ibu untuk melakukan komitmen yang Ibu sampaikan tadi? Yang bisa membantu saya mungkin Ibu operator sekolah, karena beliau jago dalam hal IT, sehingga beliau bisa membantu saya dalam mendownload video-video pembelajaran serta adanya kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat yang dapat memberi saya masukan mengenai metode pembelajaran atau media pembelajaran yang cocok, yang lebih menarik lagi bisa saya terapkan di kelas ini. Oh ya Bu, jadi yang saya dengar apa yang disampaikan Ibu Eri ini sangat bagus sekali. Saya yakin komitmen yang Ibu lakukan, yang kalian lakukan tadi, insya Allah komitmen ini akan mencerdaskan anak bangsa. Jadi saya sangat yakin itu Ibu Eri. Jadi kita tetap semangat ya Ibu Eri. Ya, terima kasih banyak Ibu Masra. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Ya, makasih Bu Eri. Jadi bagaimana perasaannya Ibu Eri setelah melakukan diskusi ini dengan saya? Perasaan saya hari ini alhamdulillah Ibu, saya merasa plong ya, merasa senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Ibu. Ya, jadi Ibu Eri, saya juga sangat merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Eri, bisa berbagi dengan Ibu Eri. Jadi saya sangat senang sekali Ibu Eri. Ya Ibu Eri. Iya, Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya untuk hari ini. Iya, sama-sama Ibu Eri. Iya, Sama-sama. terima kasih banyak. Saya pulang dulu ya Ibu. Iya, silakan Ibu Eri. Mari Ibu, terima kasih. Nah, itulah tadi Bu Sri, proses coaching yang telah saya lakukan bersama coach saya Ibu Eri. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, silakan Ibu. Baik, Ibu Masra, terima kasih atas waktu yang diluangkan hari ini. Sangat-sangat bermanfaat menurut saya dan untuk pribadi saya. Tapi ada beberapa pertanyaan ataupun umpan balik yang insya Allah akan saya sampaikan ke Ibu Masra. Terlebih dahulu Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya pribadi Ibu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi proses wawancara saya dengan coach saya berjalan dengan lancar, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dapat dijawab dengan mudah dan terbuka, secara terbuka. Jadi saya menganggap proses komunikasi saya dengan coach saya tadi berjalan dengan sangat lancar. Bagus sekali Ibu Masra. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Masra. Baik Ibu Masra, saya mengamati tadi pada saat coaching berlangsung, Ibu melakukan pemberian pertanyaan yang sangat berbobot dan secara terbuka, sehingga saya melihat coaching dengan mudah memberikan jawaban itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, saya setuju dengan hasil pengamatan yang telah Ibu lakukan terhadap saya. Baik Ibu Masra, namun mohon maaf Ibu Masra, demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat berbicara dengan coaching, saya mengamati Ibu melakukan sesekali kurang dalam merespon coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu memiliki kehadiran penuh. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, Bu, saya sangat senang karena dengan adanya pendapat hasil pengamatan Ibu itu bisa menjadi acuan buat saya supaya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Bagus sekali Bu Masra.
kedepannya insya Allah saya akan mempersiapkan lebih mantap sebelum melaksanakan proses coaching. Saya harus lebih konsentrasi, lebih fokus saat proses coaching berlangsung. Bagus sekali. Apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, jadi yang pertama persiapan harus lebih mantap. Jadi sebelum melaksanakan coaching, saya harus bisa membuat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, supaya coach saya bisa secara mengalir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, Bu Masra. Terus kapan dan di mana Ibu akan melakukannya? Insya Allah Bu, saya akan mulai mempraktekannya minggu depan di sekolah saya sendiri. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Ya, jadi insya Allah karena kolaborasi di sekolah saya sangat bagus, maka insya Allah rekan-rekan sejawat saya yang akan membantu. Baik, Ibu Masra. Ya, jadi karena Ibu telah memberikan beberapa pertanyaan, saya hanya ingin mendengarkan pernyataan dari Ibu tentang proses yang sudah kita laksanakan hari ini. Baik, Ibu Masra. Perasaan atau pernyataan yang saya akan sampaikan Ibu sangat berterima kasih. Kenapa? Saya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan cara kegiatan dalam melakukan coaching tersebut yang Ibu lakukan tadi dengan teknik tirta. Itu saja Ibu Masra. Baik, terima kasih Ibu Iya, Masra. saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Sri karena bersedia pada pagi hari pada siang hari ini untuk menjadi supervisor saat saya melaksanakan coaching tadi. Terima kasih. Baik, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada apa nih Bu datang? Ada sesuatu hal yang mungkin mau disampaikan? Baik Ibu, insya Allah sebentar saya berencana untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya. Dan hari ini saya hadir meminta bantuan Ibu untuk Ibu dapat meluangkan waktunya menjadi supervisor dari kegiatan saya sebentar. Oh iya, itu bisa kesempatan ini bisa kita luangkan bersama Ibu karena saya lagi ada pekerjaan. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait dengan kemampuan saya mendengar dan memotivasi. Oke, baiklah Ibu, bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Mungkin Ibu bisa mengamati cara saya dalam memberikan pertanyaan yang baik dan berbobot seperti itu. Oh iya Ibu ya, oke baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Menurut saya Bu, sangat baik demi peningkatan pengetahuan saya sebagai seorang coach untuk dapat membangun performa seorang coach Ibu. Kemudian apa harapannya observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya semoga setelah melakukan observasi tersebut Ibu dapat lebih meningkatkan keterampilan dan kompetensi saya sebagai seorang coach. Baik Ibu, kalau begitu saya panggil teman saya dulu untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Ibu silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Erli? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau kabarnya Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu, boleh saya melakukan atau melaksanakan kegiatan begini. Oh iya Ibu silakan. Terima kasih Bu. Baik Ibu Masra, selamat siang Ibu Masra. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Sri. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Baik Ibu, ya Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya pada hari ini? Ya, jadi begini Bu, saya
ingin berbincang, berdiskusi dengan Ibu tentang persoalan saya di kelas, di mana saya melihat anak-anak saya semakin hari semakin menurun cara belajarnya. Baik Ibu, apa yang Ibu lakukan atau rencana Ibu lakukan dalam pengembangan strategi pembelajaran di kelas? Jadi saya akan melakukan asesmen awal terhadap murid saya, karena saya yakin dengan asesmen awal ini sebentar saya bisa melihat perkembangan murid saya. Selain itu saya akan melakukan refleksi untuk mengetahui pengembangan proses belajar di kelas. Selain itu saya juga akan melakukan diskusi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Selain itu saya juga akan mengikuti webinar, seminar untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya di kelas nantinya. Bagus sekali Ibu rencananya. Kira-kira Ibu, apakah ada hambatan yang menghalangi Ibu dalam mengembangkan strategi yang akan Ibu lakukan di kelas? Iya, jadi terus terang Ibu, saya terhambat oleh persoalan waktu. Ya, jadi saya di sini membagi waktu saya. Sebagaimana kita ketahui Bu, saya ini kan seorang ibu rumah tangga. Sebagai seorang ibu yang punya anak di rumah, tentunya saya mengalami kesulitan dalam proses membagi waktu ini. Kira-kira dalam kesibukan Ibu saat ini, apa yang akan Ibu lakukan agar dapat mengembangkan atau menjalankan pengembangan strategi pembelajaran? Ya, jadi Ibu, saya berencana meluangkan waktu saya 30 menit dalam sehari. Jadi 30 menit ini saya gunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran, karena saya merasa kalau saya tidak meluangkan waktu saya, maka saya tidak akan bisa meningkatkan ilmu saya tentang penerapan strategi mengajar di dalam kelas. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai meluangkan waktunya untuk melaksanakan perencanaan pengembangan strategi tersebut? Ya, karena minggu ini sudah proses MPLS di sekolah saya, jadi mungkin dalam minggu ini saya sudah bisa memulai untuk melaksanakan asesmen awal pada murid saya di dalam kelas. Baik Ibu, dalam perbincangan hari ini apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tersebut? Ya, jadi banyak sekali itu yang saya dapatkan dari coaching kita, karena saya merasa senang, rasa plong, rasa bahagia karena permasalahan saya dalam meningkatkan strategi pembelajaran di kelas dapat saya bagi dengan Ibu, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada di diri saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Baik Ibu, terima kasih banyak, sangat bermanfaat, sangat berjalan dengan lancar kegiatan coaching kita pada hari ini. Dan saya juga penasaran ya Ibu, penasaran dengan hasil yang akan dicapai nantinya. Semoga pekan-pekan selanjutnya kita masih dapat bertemu kembali dan melakukan kegiatan seperti ini lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Masra. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri, karena Ibu Sri telah membantu saya untuk menemukan solusi dan bersedia meluangkan waktunya mendengarkan saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk kami dalam kegiatan coaching tadi. Sangat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa pernyataan atau pertanyaan untuk Ibu mengenai tadi praktik coachingnya Ibu ya. Baiklah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, kompetensi tadi yang saya miliki sudah sangat baik dari segi berbicara dan dari segi cara saya memberikan satu pertanyaan yang berbobot.
ya Bu ya. Oke baiklah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena setelah saya memberikan satu pertanyaan, alhamdulillah Koci tadi memberikan satu jawaban yang sesuai dengan apa yang saya pertanyakan seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Silahkan Ibu dengan senang hati. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Saya mengamati tadi pada satu kucing, tentunya Ibu itu melakukan pemberian pertanyaan yang sudah berbobot menurut saya, Ibu. Secara terbuka, sehingga kucing itu paham betul apa yang Ibu sampaikan kepada kucingnya Ibu. Itu menurut saya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuki. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat setuju Ibu dengan penyampaian umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baiklah Ibu, namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang bisa mungkin Ibu kembangkan ya Ibu ya. Misalnya pada saat Ibu tadi berbicara dengan seorang kunci, saya mengamati itu Ibu melakukan sesekali mungkin kurang merespon kuncinya ya. Yang sebetulnya kalau sebetulnya itu merujuk ke standar yang seharusnya Ibu memiliki yang namanya itu kehadiran penuh, Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu? Betul sekali Ibu, saya juga menyadari hal tersebut. Kira Ibu, bagaimana rencananya Ibu ke depannya? Rencana kedepannya yang jelas saya akan berusaha lebih belajar lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dengan melakukan kegiatan coaching tersebut. Baiklah Ibu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Yang pertama itu jelas saya akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan saya dulu sebelum melanjutkan kembali atau melakukan kembali kegiatan coaching bersama dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Ya, kapan dan di mana Ibu akan melakukannya? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau dipertanyakan kapan, insya Allah saya berencana melakukannya pekan depan Ibu dan tetap melaksanakannya di lingkungan sekolah. Dipertanyakan terkait siapa yang membantu saya, insya Allah saya akan berkolaborasi dengan rekan CDP angkatan sebelum saya untuk lebih memudahkan lagi kegiatan pelancaran kegiatan tersebut. Dari berbagai pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya, kira-kira Ibu apa pernyataan yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tersebut? Bertanya tentang apa yang saya dapatkan Ibu ya dari kegiatan kita hari ini. Ibu, saya dapat mendapatkan sebuah ilmu yang betul-betul membuat satu perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Pengetahuan kita menjadi lebih baik, di mana seorang coach ya dapat mempunyai pertanyaan yang berbobot sehingga seorang kucingnya itu menjawab pertanyaannya juga lebih bagus Ibu. Seperti itu dari Ibu yang lakukan tadi itu dengan alur yang Ibu lakukan dengan alur tirta. Itu menurut saya itu sudah merujuk ya semua pernyataan-pernyataan yang Ibu sampaikan ke rekan-rekannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih kembali Ibu atas waktunya juga yang telah diluangkan untuk kegiatan saya. Baik Ibu, saya pamit. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Insya Allah Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Ibu Erli. Makan dulu Bu. Ya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu Erli, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu Erli sendiri? Alhamdulillah Ibu, baik juga. Begini Ibu, tujuannya saya datang ke sini itu Ibu, saya ingin meminta bantuan kepada Ibu untuk mengamati nantinya pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat. Oh iya, jadi Ibu mau melaksanakan praktek coachingnya. Iya Ibu, betul sekali, rencananya seperti itu sih Ibu. Apa yang bisa saya bantu Ibu Erli? Saya minta tolong nih sama Ibu untuk menjadi supervisor atau observer dari kucing yang saya lakukan nanti Ibu. Ya, baik Ibu Erli, saya sangat bersedia Ibu Erli untuk menjadi supervisor Ibu saat praktek coaching sebentar. Saya ingin membantu saya mengamati dengan alur tirta dalam percakapan saya nanti Ibu. Oh begitu. Jadi kompetensi mana yang mau saya amati Bu Erli? Di sini saya lebih ke kompetensi mindfulness dan kemitraan. Oh baiklah Ibu. Apa tujuan dari pengembangan tersebut Ibu Erli? Baik Ibu, tujuan dari pengembangan coaching ini semoga kedepannya sebagai seorang pengajar itu dalam hal pengembangan kompetensi jauh lebih baik kedepannya Ibu. Oh ya Ibu Erli, luar biasa sekali tujuannya. Sangat bermanfaat untuk masa depan kita sebagai seorang pendidik, seorang guru tentunya. Iya Ibu, baik. Bolehkah saya memanggil rekan saya Ibu? Silakan Bu, silakan dipanggil. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Bu. Seri, silakan masuk. Terima kasih Ibu. Apa kabar Ibu? Ya baik. Alhamdulillah Bu Sri, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Baiklah Ibu, saya pertama-tama minta izin dulu kepada Ibu ya. Ibu, saya minta izin untuk melakukan praktik coaching bersama dengan saya Ibu. Ya silakan dimulai Ibu Erli. Silakan. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu Seri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Baiklah. Dalam pertemuan kita pada hari ini, saya ingin Ibu ya, apa yang akan Ibu sampaikan? Baik Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana rancangan berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat di sekolah. Baik Ibu, dari tujuan yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu perlu kembangkan? Yang perlu saya kembangkan itu terlebih dahulu saya ingin memberikan satu penguatan pemahaman dalam diri saya terkait dengan bagaimana cara melakukan praktik baik. Salah satu contohnya yaitu manajemen waktu dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik Ibu. Setelah itu Ibu akan melakukan apa lagi? Rencananya Bu, saya akan melakukan pendekatan kepada rekan sejawat saya untuk dapat melakukan proses praktik baik tersebut. Baik Ibu, Ibu akan melakukan pendekatannya bersama teman-temannya. Ibu, Ibu sendiri ini dalam forum diskusi yang Ibu bentuk, apa saja yang akan Ibu sampaikan terhadap rekan sejawat Ibu tersebut? Insya Allah Bu, saya akan menyampaikan manfaat dan betapa pentingnya dalam penerapan praktik baik tersebut baik di sekolah maupun di kelas dengan salah satu contoh seperti tadi bagaimana caranya dalam tepat waktu, memberikan teladan yang baik kepada peserta didik agar tetap dapat menjalankan atau melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati dan juga dapat membuat baik guru maupun murid masing-masing bertanggung jawab dengan
sebelumnya untuk lebih mempermudah saya dalam menggapai tujuan saya dalam berbagi praktek baik tersebut. Baik, senang sekali bisa mengobrol dengan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dan dapat membahas terkait hasil yang kita peroleh oleh Ibu Sri. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu Sri. Dari hasil ngobrol kita ini, bagaimana perasaannya Ibu Sri melakukan coaching? Alhamdulillah, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan coaching ini itu saya merasa lega karena sudah mendapatkan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini untuk bagaimana cara penerapan nantinya yang saya harus lakukan itu seperti itu. Terima kasih ya Ibu Sri sudah meluangkan waktunya untuk saling berbagi ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah menjadi supervisor bagi saya pada saat proses coaching hari ini. Mungkin Ibu punya pertanyaan untuk saya. Ya, jadi saya tadi sudah mengamati, menyaksikan langsung Ibu melakukan proses coaching dengan rekannya. Saya lihat sudah berjalan dengan bagus, namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Erli. Ya, jadi Ibu Erli, bagaimana Ibu menilai sendiri perform yang dalam proses coaching tadi? Saya dapat menilai dari hasil perform tadi yang saya lakukan bersama rekan saya itu sudah berjalan sesuai dengan alur cerita dengan baik itu. Oh iya, apa yang membuat Ibu Erli menilai demikian? Karena saya merasa proses wawancara sudah berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang saya berikan kepada kepada rekan saya sudah ditanggapi oleh coach saya dengan bersifat terbuka. Oh iya. Boleh Bu Erli saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu? Iya Ibu, silahkan. Iya, jadi Bu Erli setelah saya mengamati tadi pada saat Ibu Erli melaksanakan coaching, Ibu memberikan pertanyaan yang bagus, sudah berbobot, secara terbuka, sehingga coaching dengan mudah menjawab, memberikan jawabannya dengan mudah dia mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Saya melihat itu sudah sesuai dari standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Ibu Erli mendengar ini? Baik Ibu, saya sangat senanglah Ibu apa yang Ibu telah amati tadi. Ya, jadi bagaimana rencana Ibu Erli ke depannya? Baik Ibu, ini merupakan acuan buat saya agar kedepannya itu pada saat coaching nanti saya akan lebih berkonsentrasi penuh. Seperti itu. Apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan, Ibu Erli lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di dalam coaching ini? Yang sudah terbayang itu untuk meningkatkan performa saya itu Ibu, bagaimana saya harus lebih konsentrasi lagi dalam hal coaching bersama dengan coach saya, sehingga saya dapat memberikan pernyataan yang berbobot agar kunci dapat merespon juga lebih tepat lagi. Ya, jadi kapan dan di mana Ibu akan melakukannya? Minggu depan lah Ibu, yang dapat saya lakukan itu di sekolah lah. Ya, jadi minggu depan Ibu Erli akan melakukannya di sekolahnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Erli? Ya, rekan sejawat Ibu dapat saya lakukan dengan cara berkolaborasi. Iya. Baik Ibu, apa pernyataan yang bisa Ibu katakan dari proses yang sudah kita laksanakan pada hari ini? Ya,
dari proses yang kita sudah laksanakan hari ini sangat memberi kita banyak tambahan ilmu, pengalaman, wawasan kita semakin luas. Selain itu, selain saya yang berperan sebagai supervisor dapat mendapatkan banyak manfaat karena dengan melihat proses coaching yang tadi dilaksanakan, di situ saya bisa belajar, di situ saya dapat mengetik dari proses coaching yang ibu lakukan itu yang dengan menggunakan jalur cerita ini, saya bisa belajar dari situ dan insya Allah proses yang kita lakukan bersama ini sangat bermanfaat tentunya, apalagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Baik Ibu, atas responnya Ibu, saya banyak terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu Eri, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu Eri menunjuk saya sebagai supervisor hari ini. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya pamit dulu ya Ibu ya. Ibu Eri, terima kasih.